Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursanti Putri Amalia dengan NIM 2104045020007 dari kelas BK A semester 4, Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Baik, di sini saya akan menyelesaikan sebuah tugas UAS untuk mata kuliah Psikologi Konseling, yang dimana tugasnya saya akan menjelaskan bahwa pentingnya keterampilan empati dalam proses konseling. Apa itu empati? Pentingnya keterampilan empati dalam proses konseling. Ya, pasti teman-teman sudah tahu bahwa empati itu adalah sebuah kemampuan yang dirasakan oleh seseorang kepada orang lain. Ya, maka pentingnya empati dalam proses konseling. Karena konselor dapat merasakan apa yang dirasakan oleh konseli. Merasa dan berpikir bersama konseli dan bukan untuk tentang konseli saja. Tetapi empati diawali dengan rasa simpati yang ditimbulkan oleh konselor sendiri, yaitu kemampuan konselor memahami perasaan, keinginan, dan pengalaman dari konseli. Empati adalah kemampuan untuk memahami cara pandang dan perasaan orang lain atau konseli. Empati tidak berarti memahami orang lain atau konseli secara objektif saja, tetapi sebaliknya, berusaha memahami pikiran dan perasaan konseli dengan cara konselor berpikir dan merasakan atau melihat dirinya sendiri atau melihat kondisi dirinya atau melihat kondisi diri konseli itu sendiri. Selanjutnya, keterampilan empati adalah salah satu bagian dari kecerdasan sosial yang harus dimiliki oleh setiap konselor. Karena konselor dapat menerapkan kemampuan empati untuk mengetahui bagaimana perasaan konseli ini dengan merupakan salah satu kunci untuk memahami perasaan konseli agar mampu membaca pesan nonverbal yang diberikan oleh konseli melalui nada bicara, gerakan-gerakan, dan ekspresi wajah yang diperlihatkan pada saat proses konseling berlangsung. Empati juga merupakan sumber dari perubahan sikap individu yang terkait sangat erat dengan perilaku prososial. Keterampilan empati yang dimiliki oleh konselor dapat terbagi. Keterampilan empati yang dimiliki oleh konselor dapat berbagi perasaan dengan konseli dalam suasana suka maupun duka. Kesedihan memberikan bantuan kepada konseli baik material maupun moral guna mencapai tujuan konseling itu sendiri. Selanjutnya adalah manfaat keterampilan empati dalam konseling. Manfaat keterampilan empati dalam konseling ini tidak lepas dari kemampuan berpikir dan mengelola peristiwa-peristiwa yang terjadi pada diri konselor dan konseli dalam proses konseling. Maka, pentingnya keterampilan empati diterapkan oleh konselor. Ada beberapa manfaat dari keterampilan empati tersebut, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membentuk kemauan untuk belajar. Membentuk kemauan untuk belajar, menurut Reich mengatakan bahwa siswa yang memiliki empati memiliki kebesaran hati untuk mau belajar dari orang lain, bahkan walaupun memiliki ketidakcocokan dengan orang tersebut. Pada saat proses konseling, yang pada tahap attending di situ, konseli merasa kurang terbuka dengan seorang konselor yang membuat konseli menjadi ragu untuk menceritakan masalahnya. Menjadi ragu untuk menceritakan masalah yang dialaminya. Oleh karena itu, konselor dapat terus belajar dengan baik walaupun sering dihadapkan dengan kondisi yang kurang cocok dengan konseli. Maka konselor harus dapat menggunakan keterampilan empati terhadap konseli. Yang kedua, membantu pembentukan leadership skill dan
atau kemampuan untuk memimpin. Dalam konseling, keterampilan empati berperan sangat besar dalam pembentukan leadership skill atau kemampuan memimpin seorang konselor. Empati juga disebutkan menjadi salah satu keterampilan utama yang diperlukan untuk mewujudkan kepemimpinan yang efektif untuk konseling. Dengan adanya keterampilan empati yang diterapkan oleh konselor, akan berkaitan erat dengan proses memahami kondisi perasaan konseli. Hal itu benar jika kemampuan berempati seseorang jadi memiliki kemauan untuk lebih mendengarkan permasalahan konseli sehingga pada hubungan timbal balik antara konselor dan konseli. Selain itu juga dengan menerapkan kepedulian konselor dapat menjadi penting di mata konseli, juga dapat membantu untuk bisa membawa keuntungan pada konseli. Yang ketiga adalah konseli akan merasa dihargai. Dalam proses konseling, keterampilan empati sangat diperlukan karena konselor dapat merasakan perasaan konseli. Dengan begitu, konseli merasa dihargai dan merasa kehadiran konseli ini akan membantunya untuk keluar dari permasalahan yang dialaminya. Ya, materi selanjutnya adalah unsur-unsur keterampilan empati. Pada keterampilan empati terdapat unsur-unsur menurut Mega tahun 2017, yaitu yang pertama, imajinasi. Imajinasi yang tergantung pada kemampuan membayangkan. Di sini, imajinasi berfungsi untuk memungkinkan pengabdian diri seorang konselor sebagai orang lain atau sebagai siswa. Yang kedua, adanya kesadaran terhadap diri sendiri atau self-awareness secara khusus memandang positif terhadap diri sendiri. Secara umum, penerimaan dalam arti pengenalan apa adanya terhadap kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh diri sendiri. Yang ketiga, adanya kesadaran terhadap orang lain. Pengenalan dan perhatian terhadap orang lain secara khusus dipandang positif terhadap orang lain. Secara umum, penerimaan apa adanya terhadap kelebihan dan kekurangan orang lain. Materi selanjutnya adalah ciri-ciri konselor yang memiliki keterampilan empati dalam konseling. Pertama, mendengarkan pembicaraan konseling dengan baik. Artinya, seorang konselor harus mampu memberikan perhatian dan menjadi pendengar yang baik bagi segala permasalahan yang diungkapkan oleh konseling kepadanya. Yang kedua, konselor harus dapat menerapkan sudut pandang orang lain. Artinya, konselor mampu memandang permasalahan dari titik pandang orang lain, sehingga akan menimbulkan toleransi dan kemampuan untuk menerima segenap perbedaan antara konseli dan konselor. Yang ketiga, konselor peka terhadap perasaan konseli. Artinya, konselor mampu membaca perasaan konseli dari isyarat verbal dan nonverbal seperti nada bicara, ekspresi wajah, gerak-gerak tubuh, atau bahasa tubuh dari konseli. Peka terhadap bahasa isyarat, artinya di sini emosi lebih sering diungkapkan melalui bahasa isyarat yang dilakukan oleh konseli. Hal ini berarti bahwa konselor mampu membaca perasaan dari konseli dalam bahasa nonverbal seperti wajah, seperti ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan gerakan tubuh yang dilakukan oleh konseli. Selanjutnya adalah aspek-aspek keterampilan empati dalam konseling. Yang pertama, secara global ada dua komponen dalam empati, yaitu komponen kognitif dan komponen afektif, yang masing-masing merupakan dua aspek. Komponen kognitif terdiri dari perspektif talking atau talking. Yang kedua, fantasi, sedangkan komponen afektif meliputi empati concurrent dan personal distress. Ada 4 aspek tersebut yang mempunyai arti. Yang pertama, sosialisasi.
kecenderungan seseorang untuk mengambil sudut pandang psikologis orang lain secara spontan. Perspektif talking dapat menurunkan stereotip. Kunci utama dari aspek ini adalah di mana seorang konselor dapat mengoptimalkan kemampuan berpikirnya untuk memahami kondisi konseli melalui pemaknaan sikap dan perilaku yang terlihat. Yang kedua, fancy. Kemampuan seorang konselor untuk mengubah diri mereka secara imajinatif dalam mengalami perasaan dan tindakan dari karakter hayal dalam buku, film, atau cerita yang dibaca dan ditontonnya. Aspek ini akan melihat kecenderungan konselor dan konseli dalam menetapkan dirinya dan hanyut dalam perasaan dan tindakan dari konseli itu sendiri. Yang ketiga, empathic concurrent adalah perasaan simpati yang berorientasi pada orang lain dan perhatian terhadap kemalangan orang lain. Aspek ini merupakan cerminan dari perasaan kehangatan yang erat kaitannya dengan kepekaan dan kepedulian terhadap orang lain. Yang keempat, personal distress menekankan pada kecemasan pribadi yang berorientasi pada diri sendiri serta kegelisahan dalam menghadapi settingan interpersonal yang tidak menyenangkan. Personal distress yang tinggi membuat kemampuan sosialisasi seseorang menjadi rendah. Agar seseorang dapat berempati, konseli harus mengamati dan menginterpretasikan perilaku konseli sendiri. Selanjutnya, cara melakukan keterampilan empati dalam konseling. Dilansir oleh alodokter.com, rasa empati bisa dibentuk atau diperkuat. Berikut adalah beberapa cara bisa konselor lakukan untuk menumbuhkan dan memperkuat rasa empati tersebut. Yang pertama, memperbanyak pergaulan dengan orang yang memiliki latar belakang yang berbeda. Yang kedua, perhatikanlah bahasa tubuh dan bentuk komunikasi nonverbal. Misalnya, mimik muka saat berkomunikasi dengan konseli atau orang lain. Yang ketiga, berusahalah untuk mendengarkan cerita konseli sebaik mungkin tanpa menyelah. Yang keempat, cobalah untuk memahami perasaan konseli atau orang lain walaupun sebenarnya tidak setuju atau tidak sependapat dengan permasalahan yang dialaminya. Yang kelima, sering-seringlah menempatkan diri konselor kepada posisi konseli. Dalam artian di sini, konselor harus merasakan permasalahan yang dialami konseli agar dapat merasakan ketidakenakan dalam masalah yang dihadapi konseli saat ini. Ya, sekian dari penjelasan singkat saya mengenai pentingnya keterampilan empati dalam proses konseling. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah ini, yaitu dosen Pak Dr. Abdul Sindring dan Zulfikri SPD MPD. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.